Selamat pagi adik-adik, apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, senang sekali Kakak Ida hari ini boleh berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, kita akan memulai ibadah kita semuanya berdiri. Ya, kita akan memulainya, kita menyanyi lagu Dengar Bunyi Lonceng Gereja. Siap ya? Dengar bunyi lonceng gereja, ding ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Ya, masih kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya, kita akan berdoa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur anak-anak sekolah minggu boleh datang bersama-sama untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu agar duduk tenang dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Ersin. Tolong kami agar nanti kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Ya. Masih berdiri, kita mau menyanyi. Kalau kau suka hati, mari tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, duduk tenang. Kalau kau suka hati, duduk tenang. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, duduk tenang. Ya, semuanya sudah duduk tenang. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Ersin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Nah, pastinya sudah penasaran ya cerita kita minggu ini apa ya? Judul bacaan kita minggu ini adalah Anak Lembu Emas. Apa ya anak lembu emas itu? Nah, kita akan tahu ketika membaca di Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Teman kita dari sektor Maranatha akan membacakan untuk kita dan adik-adik semua yang ada di rumah boleh mengikuti. Keluaran 32 ayat 1 sampai 20 yang berbunyi demikian. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak pelakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan diri muka di bumi? Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya." Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis kepada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Amin. Cerita minggu ini adik-adik masih kelanjutan dari cerita kita minggu sebelumnya. Bahkan minggu-minggu yang lalu ya, bagaimana mulai Musa dipilih oleh Tuhan, kemudian bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Minggu lalu kita sudah dengar cerita bagaimana 10 firman Tuhan yang Tuhan inginkan kita sebagai anak sekolah minggu mau melakukan 10 perintah Tuhan tersebut. Dan minggu ini ceritanya tidak kalah menarik. Adik-adik, bagaimana sih perasaan kalian ketika menunggu seseorang? Mungkin kalian menunggu papa atau mama yang pulang dari suatu tempat. Tapi yang ditunggu kok tidak tiba di rumah. Kakak yakin perasaan kalian bercampur aduk. Ada yang sedih, jengkel, marah, bahkan ada yang menangis.
Apa yang adik-adik lakukan ketika menunggu? Ya, mungkin ada yang menelpon orang yang ditunggu. Misalnya menelpon papa mama yang dari tadi ditunggu tidak tiba di rumah. Atau melakukan kegiatan yang lain untuk menyibukkan diri, menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh, menunggu. Rasa bosan, rasa jenuh, rasa jengkel, marah ketika menunggu ternyata pernah juga dialami oleh bangsa Israel. Nah, saat itu Musa naik ke Gunung Sinai. Musa bertemu dengan Tuhan karena Musa akan diberikan 2 loh batu. 2 loh batu ini berisi 10 perintah Tuhan yang maunya Tuhan bangsa Israel melakukan semua perintah yang ada di dalam loh batu tersebut. Hal yang diinginkan Tuhan dilakukan dan hal yang tidak diinginkan Tuhan tidak dilakukan. Bangsa Israel saat itu yang sudah bosan, sudah jenuh, bahkan marah menunggu Musa yang telah pergi selama 40 hari 40 malam ke Gunung Sinai, akhirnya menemui Harun. Mereka pun berkata kepada Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya." Harun berkata kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Nah, adik-adik, mau diapakan ya kira-kira emas yang telah dikumpulkan? Ada anting-anting, perhiasan. Emas yang tadinya dikumpulkan, akhirnya dibakar, dibentuk, dan dipahat. Dan jadilah lembu emas. Nah, seperti gambar yang ada di layar adik-adik. Nah, setelah jadi, akhirnya Harun menyerahkan kepada bangsa Israel dan berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi adik-adik, dengan lembu emas ini, mereka menganggap bahwa inilah Tuhan mereka. Mereka sangat bergembira, mereka sangat bersukaria mendapatkan lembu emas yang telah dibuat. Pagi-pagi benar saat itu mereka berkumpul, mereka mengumpulkan makanan, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki. Saat itu mereka merayakan hari Tuhan sesuai bacaan kita tadi. Nah, mereka menyembah berhala, menyembah lembu emas yang telah dibuat. Mereka menganggap bahwa itulah Tuhan mereka yang akan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Saat itu di Gunung Sinai, setelah Musa mendapatkan 2 loh batu, Tuhan pun menyuruh Musa untuk turun menemui bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya, telah melakukan hal yang tidak disenangi oleh Tuhan." Bahkan di loh batu yang diterima Musa pun sudah tertulis, "Jangan menyembah Allah lain." Akhirnya Musa pun turun dan menemui Yosua yang saat itu memang menemani Musa naik ke Gunung Sinai, tapi Yosua tidak bertemu dengan Tuhan, tidak melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Yosua pun berkata kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Yosua menganggap bahwa telah terjadi peperangan di perkemahan. Tapi Musa pun menjawab, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Musa dan Yosua saat itu melihat bangsa Israel menyanyi bersorak-sorak, menyembah lembu emas yang telah dibuat. Mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada lembu emas yang telah dibuat. Musa pun sangat marah melihat keadaan tersebut. Musa yang memegang 2 loh batu di tangannya, akhirnya dia melemparkannya ke tanah. Sehingga 2 loh batu tersebut hancur berantakan. Ini menunjukkan Musa begitu marah kepada bangsa Israel yang sudah melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, hal yang dilarang oleh Tuhan. Musa begitu marah, akhirnya lembu emas yang telah dibuat dibakar, kemudian abunya ditaruh di atas air dan menyuruh bangsa
Adik-adik, melalui cerita kita minggu ini, Tuhan menginginkan kita sebagai anak sekolah minggu untuk setia, taat, dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau kalau anak-anak sekolah minggu menyembah Allah lain atau menyembah benda dan menjadikan suatu benda terpenting dalam hidupnya. Contohnya, adik-adik sekolah minggu pasti ada yang suka main games. Ada yang suka main games Free Fire, Mobile Legends, atau games yang lain. Nah, saking sukanya terhadap games, kadang lupa waktu. Lupa untuk belajar, lupa untuk kumpul tugas, bahkan lupa untuk sekolah minggu online. Pagi-pagi hari Minggu sudah bangun. Cek per cek, ternyata yang dipegang duluan itu handphone. Bukan siap-siap untuk ibadah sekolah minggu online. Diingatkan orang tua, malah mengabaikan. Ya, waktu berlalu, dari pagi, siang, masih main games, akhirnya terlewat lagi ibadah sekolah minggu online. Hal lain yang Tuhan inginkan sesuai cerita kita pada hari ini adalah bagaimana kita menghormati dan menghargai Tuhan, khususnya ketika kita beribadah. Ketika beribadah, ya harus beribadah dengan serius. Ketika berdoa, tidak boleh ganggu teman. Atau ketika menyanyi, kita harus serius menyanyi, bukannya colek teman atau melakukan hal yang lain. Keadaan ini biasanya terjadi ketika sekolah minggu online. Nah, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini adik-adik. Yang penting kita senantiasa percaya dan yakin hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita kakak hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, bagaimana ceritanya hari ini dari kakak Ersin? Bagus kan? Ya, kita akan menyanyi merespon firman Tuhan hari ini. Kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti akan ada kakak pembimbing dari sektornya masing-masing yang akan datang ke rumah mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya mengambil sikap untuk berdoa. Nah, sesuai cerita kita tadi, ketika beribadah kepada Tuhan harus serius. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami diperbolehkan untuk mengikuti ibadah online dan kami sudah menyanyi memuliakan nama-Mu, bahkan sudah mendengar cerita. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia, taat dan hanya percaya kepadamu saja. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa melakukan apa yang Engkau perintahkan dan kami senantiasa dapat menghormati, menghargai Engkau dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Melalui tindakan kami ketika bernyanyi, mendengarkan cerita, untuk senantiasa serius.
Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat dipakai dalam pelayanan di sekolah minggu POUK Jemaat Wawandula. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang baik sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat. Bagi kami anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti kegiatan belajar secara online, biarlah kami senantiasa semangat untuk mengikutinya Tuhan. Biarlah kami semangat untuk mengikuti setiap arahan dari guru dan boleh mengerjakan tugas yang diberikan kepada kami. Kami berharap Tuhan keadaan ini cepat berlalu sehingga keadaan normal bisa kembali terjadi dan kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga datang mendoakan kakak pembimbing, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, sukacita dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing sekolah minggu. Banyak hal yang menjadi tanggung jawab Tuhan bagi mereka, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu senantiasa menuntun mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengarkannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Ya, kita akan menutup ibadah kita hari ini, nanti doa penutupnya dipimpin oleh teman kita, Iel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin semangat melakukan ibadah sekolah minggu online. Ya Tuhan Yesus, amin. Nah, demikianlah ibadah kita hari ini teman-teman, adik-adik. Semuanya berdiri, mari kita menyanyi, memuji nama Tuhan. Kita menyanyi, sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Nah, demikianlah ibadah hari ini adik-adik. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jangan kemana-mana dulu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.